Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah sukacita kami penuh semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami buka hati kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Bapa. Terima kasih Yesus. Kau adalah Allah penolong kami. Saat kami dalam kesesakan, yang kami harapkan hanya Engkau Tuhan. Di saat air mata kami tercurah, Yesus tetap ada bagi kami. Di saat kami sakit, Kau berikan kami kesembuhan. Di saat kami susah, Tuhan memberikan kami penghiburan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan di hadapan Tuhan sebagai doa kita saat ku dalam kesesakan, yang ku harapkan hanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai menerpa, Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. masih ada Tuhan bagiku. Saat jalan semua tertutup, Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan. masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara terkasih, mari benar-benar buka hatimu, karena Tuhanlah penolongmu saudara. Dia selalu ada. Di saat kita memanggil namanya, Dia pasti ada saudara. Haleluya. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Katakan penolongmu. Penolongku hanyalah diri-Mu, Yes Tuhan. penghiburku
selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesetiaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, tapi Kau Tuhan tetap setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabda dan berbicara, sampaikan isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap telinga kami terbuka, setiap hati kami terbuka, dan firman-Mu ditaburkan di tanah yang subur Tuhan, sehingga itu menghasilkan buah-buah yang lebat Tuhan, dan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak ada bersama-sama dengan kami Tuhan hari ini. Apapun yang menjadi kondisi mereka yang bekerja di luar kota Tuhan, Engkau sertai, Engkau berkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus, bahkan hamba Tuhan Bapak Gembala di tempat ini juga, dalam pelayanan di Sambung Tampung Tuhan menyertai pelayanan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami Tuhan yang hadir pada hari ini, tidak terkecuali, semua kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa setan iblis yang coba mencuri setiap kebenaran firman-Mu, yang membuat setiap hati dan pikiran kami tidak Tuhan Yesus konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Bersepakat bersehati kami mengikat, menolak dan mematahkan, menghancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri yang akan menghiburkan dan menguatkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu buat kesediaan kita. Puji Tuhan, Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita Bapak Ibu. Beliau dalam pelayanan di Desa Sambung Tambun. Ya. Kita doakan Sambung Tambun juga supaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, kita akan membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34 Bapak Ibu. Saya minta kesediaan kita boleh bersama-sama secara bergantian kita membacanya. Saya dari ayat yang 19, Bapak Ibu melanjutkannya, kita berganti-gantian. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka buka ayat Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Saya ulang ya. Dapat semua Bapak Ibu? Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota-kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak masih menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menghilangkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sisi penjara itu goyah
penjahat itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara dalam, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di hadapan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu mereka memberitakan firman. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, bukan secara tiba-tiba si Paulus dan Silas ini ditangkap, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam ayat yang pasal 16 ayat yang ke-16, di situ ada perkara, ya, kenapa terjadi penangkapan itu. Di situ katanya firman Tuhan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, jadi penangkapan Paulus dan Silas ini, Bapak Ibu, didasari oleh karena ada roh tenung yang mengikuti Paulus dan Silas, dan itu mengganggu aktivitas pelayanan Rasul Paulus pada waktu itu, sehingga roh yang mengikuti perempuan ini pada waktu itu diusir oleh hamba-hamba Tuhan ini, rasul-rasul itu. Dan seketika itu juga kata firman Tuhan, roh yang mengikuti perempuan itu pun hilang daripada si perempuan itu. Itu yang membuat tuan daripada yang mempunyai perempuan yang punya roh tenung itu merasa dirugikan, ya, merasa dirugikan. Akhirnya dia membuat satu gerakan, mengumpulkan mungkin massa pada waktu itu dan mengadakan tuduhan-tuduhan palsu, sehingga terjadilah penangkapan atas Paulus dan Silas pada waktu itu, Bapak Ibu. Nah, Paulus dan Silas ditangkap pada waktu itu dengan tuduhan-tuduhan palsu yang tidak mereka lakukan. Pada waktu itu mereka tidak bisa membela diri mereka. Tidak ada kesempatan yang diberikan kepada si Rasul Paulus dan Silas ini untuk membela diri mereka. Gak punya kesempatan. Mereka ditarik, diseret kepada masyarakat banyak. Mereka didera. Didera ini artinya dipukul dengan berat, dianiaya pada waktu itu, Bapak Ibu. Ya, Rasul Paulus ini. Nah, mereka didera sampai terjadi penganiayaan atas Rasul Paulus dan Silas ini, Bapak Ibu. Tetapi di situ kita lihat Rasul Paulus ini tidak ada seperti membela dirinya sendiri, ya. Dia tidak berdiri lalu melawan setiap orang-orang yang ada menganiaya mereka, Bapak Ibu. Mereka tidak bersungut-sungut. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi pada Paulus dan Silas? Mereka pun Paulus dan Silas ini dipenjara karena tuduhan yang disampaikan dan dilontarkan oleh orang-orang pada waktu itu kepada Paulus dan Silas. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas ini di dalam penjara, Bapak Ibu? Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Apa yang terjadi di penjara kepada Paulus dan Silas? Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu,
Judul khotbah kita pada hari ini adalah hadirat Allah membawa kemenangan. Amin. Hadirat Allah itu membawa kemenangan. Nah, kondisi apa yang dialami oleh Paulus dan Silas pada waktu itu? Ketika mereka didera, Bapak Ibu, ya, secara fisik, secara manusia, mereka pasti mengalami malu, ya, didera, dianiaya. Habis itu pasti mereka mengalami sakit, namanya dipukul ya Bapak Ibu ya, sakit. Habis itu Bapak Ibu tidak sampai di situ. Mereka bukan hanya di penjara, tetapi juga firman Tuhan berkata mereka dipasung, ya, dipasung kan? Dibelenggu kakinya Bapak Ibu, ya. Si Rasul Paulus dan Silas ini terbelenggu. Tetapi kita belum melihat apa yang terjadi pada Rasul Paulus dan Silas ini. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan situasi yang berat, mereka dipenjara di paling tengah dari penjara itu. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, ruangan penjara itu bukan kayak sekarang ya, kita lihat kemarin ya, ruangan penjara itu bagus. Kalau zaman dulu pada zaman Romawi, penjara itu tempat yang jorok, pengap, gelap. Mereka ada di paling tengah. Jadi mereka dipenjara di bagian paling tengah, ya, paling gelap, bau, kondisinya bukan nggak seperti kita di rumah ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita melihat penderitaan dan penganiayaan, rasa sakit yang mereka alami ketika mereka habis didera oleh orang-orang pada waktu itu. Di dalam penderitaan dan penganiayaan itu timbul iman dan pengharapan dari seorang Rasul Paulus dan Silas, Bapak Ibu. Ya, mereka tidak mengeluh, mereka tidak ya udahlah kami kayak gini, enggak. Mereka enggak putus asa, tetapi dalam penderitaan dan penganiayaan itu mereka timbul, iman mereka timbul, pengharapan mereka timbul. Ya, sekalipun tangan mereka, memang tangannya, kakinya dipasung Bapak Ibu, terbelenggu, tapi iman mereka tidak terbelenggu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mereka nggak berkata, kenapa Tuhan? Kami mau dipenjara, maka kami memberitakan firman, kami melayani ke desa sana. Tetapi kami masih saja dianiaya. Mana bukti pertolongan-Mu Tuhan? Mereka nggak berkata begitu Bapak Ibu, ya. Mereka nggak berkata begitu. Mereka nggak bilang lagi, terai Tuhan, jadi aku melayani Engkau. Mereka terus bersemangat, bergairah melayani Tuhan. Sekalipun di depan mereka situasi pada zaman dulu, ya, sama tidak gampang bagi mereka untuk memberitakan Injil. Banyak orang-orang juga yang tidak senang dengan pemberitaan rasul-rasul pada waktu itu. Tetapi mereka tidak patah semangat Bapak Ibu. Mereka tidak takut. Mereka terus bergairah melayani Tuhan. Bergairah terus melayani Tuhan. Mereka nggak takut dengan aniaya yang akan menanti mereka. Enggak. Rasul Paulus nggak takut. Mereka tidak mundur ketika sekalipun bukan hanya sekali ini aja Bapak Ibu. Rasul Paulus ini mengalami tantangan-tantangan dalam pelayanannya Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Ya, Rasul Paulus ini seorang penganiaya jemaat Tuhan. Kalau bisa dibilang ya seperti Habib Rizik lah. Itu sebelum dia bertobat, ya. Sebelum dia bertobat, ketika dia waktu itu dia menganiaya anak-anak Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil, ya, dia ambil bagian di situ, ambil andil untuk menghalangi pemberitaan itu. Dia menganiaya anak-anak Tuhan. Dia nggak suka Injil ketika Injil itu diberitakan. Lalu suatu saat ketika dia hendak pergi meminta surat kepada pembesar-pembesar pada waktu itu di Antioquia, dia mengalami ketika dia dalam perjalanan, lalu dia bertemu dengan cahaya, yaitu Tuhan. Tuhan berkata kepada Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Disitulah terjadi pertobatan pada si Paulus pada waktu itu, sehingga dia bertobat dan memberikan dirinya kepada Tuhan, tidak lagi menjadi penganiaya anak-anak Tuhan, tetapi menjadi penginjil untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara mau dipakai seperti Rasul Paulus? Amin. Jadi dia tidak putus asa. Mungkin orang melihat, makanya ikau Paulus dosante awi ikawanu manu dulu bikin, Pak. Dia
Ya, sekalipun mungkin ada orang-orang berkata seperti itu. Mungkin kalau kita zaman sekarang kayak gitu ya, dosanya itu tak bertuai enggak. Tapi Rasul Paulus, apapun mungkin omongan-omongan orang, dia tetap berani memperkatakan imannya supaya orang-orang itu menjadi percaya seperti dirinya. Nah, itu puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mungkin masalah yang dihadapi Paulus dan Silas berbeda dengan apa yang kita alami saat ini. Ya, Paulus dan Silas ketika dipenjara karena mereka dituduh atas tuduhan-tuduhan yang palsu yang dilontarkan kepada mereka. Tapi lihatlah Bapak Ibu, seperti yang kita lihat, yang kita sudah baca bersama-sama, ya, iman mereka timbul dalam penderitaan yang mereka alami. Sekalipun kaki mereka terbelenggu, tetapi mulut mereka, tangan mereka tidak berhenti untuk berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Mereka menghadirkan hadirat Allah di dalam penjara. Sekalipun kaki mereka ini gak bisa bergerak, tapi mereka masih punya mulut yang bisa berseru kepada Tuhan. Sekalipun tangan mereka ini masih kaku karena sakitnya penderitaan yang mereka alami, tapi mereka masih bisa mengangkat tangan mereka kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Di dalam penjara mereka menghadirkan hadirat Allah. Mereka membangun hubungan kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, memuji Tuhan. Itu yang mereka lakukan di dalam penjara, Bapak Ibu. Mereka tidak mengalami ketakutan ketika mereka di dalam penjara. Mereka semakin berani berseru kepada Tuhan. Mungkin kita juga Bapak Ibu capek dengan keadaan yang kita alami mungkin. Ya, situasi mungkin masalah-masalah yang kita sedang hadapi membuat kita capek. Kadang-kadang Bapak Ibu kita kalau berpikir itu juga banyak berpikir itu capek ya Bapak Ibu ya. Capek masalah gitu kan kita pikirkan itu capek. Ya. Mungkin kita juga Bapak Ibu punya sakit lah gitu kan. Tapi kita nggak bisa menceritakan kepada orang lain apa yang sedang kita alami. Mulut kita terlalu kaku untuk berbicara kepada orang lain. Ya. Mungkin kaki kita juga secara kasat mata kaki kita nggak terbelenggu. Tapi kita merasa tidak ada satu kebebasan. Kita mungkin bisa berjalan, kita bisa melangkah, kita bisa bergerak, beraktivitas seperti biasanya, tetapi sepertinya ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Ada sesuatu yang menghalangi langkah kita sehingga kita tidak bisa merasakan sesuatu gitu. Seperti ada yang menghalangi gitu Bapak Ibu. Mungkin memang seperti si Paulus ini dan Silas ini nggak terbelenggu kaki kita, tapi perasaan kita ini seperti terbelenggu. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau saudara dan saya mengalami seperti itu, cepat-cepat cari Tuhan. Berdoa, berseru, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Hadirkan Tuhan dalam situasi apapun yang saat ini engkau sedang alami. Engkau terus terhubung dengan Tuhan, jalin hubungan terus dengan Tuhan. Memang kadang-kadang kalau kita mau membangun hubungan intim dengan Tuhan ini, ada aja kesibukan-kesibukan yang kita kerjakan, ya. Memang kayak gitulah kerjaan iblis itu Bapak Ibu. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, gitu kan, ada aja sesuatu yang menyibukkan kita sehingga kita kurang menyempatkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau seperti saya dulu, terlalu sibuk kita seperti diatur oleh pekerjaan gitu. Saudara dan saya punya kuasa untuk mengatur waktu-waktu saudara. Berikan hubungan, jalin hubungan dengan Tuhan. Hadirkan hadirat Allah dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Berikan waktu untuk Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya. Ya, cari Tuhan. Kalau saudara mulai mengalami seperti itu Bapak Ibu, segera cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Lebih enak di kamar sendiri Bapak Ibu. Ya. Cari Tuhan. Baca Alkitab Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-25 Bapak Ibu,
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, jadi dalam tekanan yang mereka sedang hadapi Bapak Ibu, mereka nggak malu. Di dalam penjara itu mereka nggak sendiri, nggak berdua Bapak Ibu. Ada orang-orang yang ada di dalam tahanan itu juga, ya. Tetapi ketika mereka di dalam penjara, mereka nggak malu, mereka nggak takut, mereka nggak sekalipun dalam tekanan, mereka nggak takut, mereka nggak malu, mereka mulai mengangkat pujian kepada Tuhan. Mereka mulai berdoa dan berseru kepada Tuhan. Berdoanya bukan di dalam hati, memuji Tuhannya bukan di dalam hati. Kalau misalnya mereka berdoa di dalam hati, pasti tahanan yang lain pun tidak mendengarkan mereka. Ya kan Bapak Ibu? Ini kan dibilang di dalam firman Tuhan ini, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Mulutnya terbuka, berseru kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka. Mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, bukan di dalam hati, tetapi keluar dari mulut mereka, dan itu didengar oleh hukuman-hukuman lain. Jadi kalau kita berdoa, jangan berdoa dalam hati. Kalau memuji Tuhan, jangan memuji Tuhan dalam hati. Keluarkan Bapak Ibu, sampaikan kepada Tuhan. Kalau misalnya berdoa, tawan Tuhan ini tenang. Coba mulai belajar, buka suara, sampaikan, berseru kepada Tuhan. Kalau memuji Tuhan, dia bayangin teh, jangan kalau dia goyang-goyang, tapi hati kita juga menyembah, dengan mulut kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan itu katanya firman Tuhan Bapak Ibu didengar oleh orang lain. Orang lain mendengar puji-pujian yang dinaikkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Nah, apa akibat dari ketika mereka menghadirkan hadirat Allah di penjara itu Bapak Ibu? Ayat ke-26 yang terjadi pada waktu itu adalah, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Amin. Kalau seandainya saudara dan saya ada di penjara seperti si Paulus dan Silas itu, mungkin saudara dan saya akan ternganga-nganga Bapak Ibu. Sesuatu yang dahsyat terjadi menimpa penjara itu. Ya. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Sendi-sendi, kalau saya lihat Bapak Ibu, sendi-sendi ini seperti struktur daripada bangunan itu. Struktur bangunan itu sampai terjadi goyang katanya, goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apakah saudara dan saudara kita semua Bapak Ibu rindu mengalami kemenangan? Amin. Rindu mengalami mujizat? Amin. Rindu mengalami terobosan? Amin. Baik dalam keuangan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pendidikan anak-anak, dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, saudara merindukan sesuatu terobosan terjadi, sama seperti si Paulus dan Silas ini, sesuatu yang dahsyat terjadi menimpa mereka. Bahkan penjara itu, ruangan penjara itu, mereka mengalami sesuatu yang dahsyat terjadi pada waktu mereka menaikkan pujian. Hadirkanlah pujian, hadirkanlah hadirat Allah dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnis dan usahamu, dan lihatlah terobosan pasti akan terjadi ketika engkau menghadirkan hadirat Allah dalam pribadimu. Amin. Hadirkan hadirat Allah, hadirkan hadirat Allah dalam keluargamu. Jalin hubungan di hadapan Tuhan, jalin hubungan, terus engkau terhubung dengan Tuhan. Lihatlah sesuatu yang dahsyat terjadi. Berharap terus, berdoa, jangan jemu-jemu berdoa.
Penderitaan yang kita alami saat ini itu harus saya katakan ya, membuat saudara dan saya itu semakin dekat dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan, supaya semakin bertambah-tambah iman saudara dan saya. Lihatlah, cobalah, ya, cobalah kita hadirkan hadirat Allah itu di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita. Maka terbukalah katanya pintu-pintu penjara. Amin. Saudara ingin melihat pintu-pintu berkat mau tercurah di keluarga kita. Amin. Pintu, bukan hanya pintu penjara saja yang Tuhan bisa bukakan, ya. Bukan hanya pintu penjara saja yang bisa dibukakan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Pintu-pintu berkat untuk usaha kita, pekerjaan kita, Tuhan sanggup. Apa yang tidak sanggup bagi kita, apa yang mustahil bagi kita, itu sanggup Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Ya. Yang penting catatannya dan clue-nya di sini adalah hadirkan hadirat Allah. Cara menghadirkannya seperti apa? Ya tadi, jalin hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berikan waktu berdoa, menyembah, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Alami, pasti engkau akan mengalami sesuatu dari Tuhan. Itu Bapak Ibu. Dan hadirat Allah itu katanya Bapak Ibu, itu dirasakan bukan hanya kepada Paulus dan Silas. Orang-orang hukuman lain pun merasakan apa yang terjadi, dampak daripada ketika Saulus dan Silas itu menghadirkan hadirat Allah di dalam penjara. Semua terbuka, pintu-pintunya terbuka, sendi-sendi daripada penjara itu goyah. Itu dirasakan juga oleh orang-orang hukuman lain. Artinya adalah ketika kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan, selalu menghadirkan hadirat Allah dalam keluarga kita, baik secara keluarga maupun pribadi, kehadiran kita itu pasti menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kehadiran kita pasti jadi berkat. Tetapi kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, kita jarang atau mungkin tidak pernah sama sekali bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, kita pun tidak merasakan sesuatu dari Tuhan. Mungkin ada sesuatu masih rasanya yang membelenggu kita. Kita pun kehadirannya, kalau misalnya orang yang jauh dari Tuhan, kehadiran kita itu pasti dampaknya itu berbeda dengan orang yang dekat dengan Tuhan itu. Kehadiran kita itu menjadi berkat, menjadi terang, ya. Berbeda dengan orang-orang lain di luar sana mungkin datang, berbeda kehadirannya itu. Jadi kehadiran anak-anak Tuhan itu pasti dinanti-nanti, baik itu dalam dalam segala hal. Jadi saya minta di sini Bapak Ibu, jadilah kita itu disenangi ketika kita itu datang di di satu perkumpulan. Tapi jangan buat orang senang ketika kita tidak ada. Beda ya. Kalau kita senang ketika kehadiran kita itu disenangi oleh orang, berarti kita ini membawa damai sejahtera, kita membawa berkat kepada orang lain. Tetapi kalau kita misalnya datang ke satu perkumpulan, lalu kita pulang, senang orang, beda nggak? Senang. Syukur aja dia pulang. Berarti kehadiran kita itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau kehadiran kita itu menjadi berkat bagi orang lain pun senang ketika kita hadir. Amin. Jadi berkat. Sama seperti Rasul Paulus dan Silas ini Bapak Ibu. Kehadiran mereka ketika mereka menghadirkan hadirat Allah di dalam penjara, dirasakan oleh orang-orang hukuman lain di dalam penjara. Bukan hanya Rasul Paulus dan Silas yang mengalami gempa itu, ya. Bukan hanya Saulus dan Silas yang melihat pintu itu terbuka, hukuman lain pun melihat juga. Jadikanlah kehadiran kita menjadi berkat yang dinanti-nantikan oleh orang lain. Amin. Puji Tuhan. Hadirat Allah juga selanjutnya Bapak Ibu, yang mereka hadirkan di dalam penjara, itu membuka kesempatan
ayat 32 dan 34. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, hadirat Allah yang dibangun, yang dihadirkan oleh Rasul Paulus dan Silas ini Bapak Ibu, itu membuka kesempatan bagi Injil diberitakan di dalam penjara. Sehingga kepala penjara itu pun menerima firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus dan Silas. Dan oleh firman yang diberitakan itu, mereka memberikan hidup mereka untuk bertobat dan mereka dibaptis. Luar biasa. Jadi gak kebetulan Bapak Ibu Paulus dan Silas ini di penjara. Ada maksud Tuhan yang Tuhan atur dari setiap proses yang mereka alami itu Bapak Ibu. Luar biasa. Mereka rela diderah, mereka rela di penjara untuk maksud dan tujuan ilahi yang mulia untuk kepala penjara dan keluarganya. Hadirat Allah yang mereka bangun di dalam penjara, hadirat Allah yang mereka hadirkan di dalam penjara, membuat kepala penjara, bukan hanya kepala penjara, seisi rumahnya bertobat, memberi diri mereka dibaptis, diselamatkan. Luar biasa kan Bapak Ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melihat keluarga besar kita juga diselamatkan, mari bangun. Hadirkan hadirat Allah itu dalam keluarga kita. Berdoa untuk keluarga kita, anak, cucu, menantu, siapapun yang ada di sekitar kita, keluarga besar kita. Hadirkan hadirat Allah, tangisi mereka, berdoa bagi mereka. Baik itu juga untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk usaha, pekerjaan, hadirkan hadirat Allah, berdoa, berdoa, berdoa. Saya mau kesaksian Bapak Ibu, waktu di Batam Bapak Ibu. Jadi ada masalah dulu dalam pelayanan juga. Saya dulu pelayanan sekolah minggu. Jadi lebih enak Bapak Ibu ketika kita punya masalah itu datang ke Tuhan itu luar biasa enak. Jadi kita itu merasa tidak sendiri gitu kan. Ada Tuhan, kayak merasa kita itu dilindungi oleh Tuhan. Tuhan itu bersama dengan kita, terasa sekali gitu. Jadi waktu itu saya berdoa. Di kamar itu ada beberapa orang, tapi saya pilih tengah malam saya berdoa supaya nggak dilihat oleh teman, nggak dilihat oleh teman satu kamar itu, satu kasur itu. Saya berdoa tengah malam, ini malam minggu. Saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Saya berdoa, saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, jadi pas tengah malam itu saudara saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Saya berdoa, saya menyembah Tuhan Bapak Ibu sampai menangis Bapak Ibu. Ya, ketika itu saya mendengar di dalam hati ada suara dalam hati saya berkata Kalimantan 3 kali. Kalimantan, Kalimantan, Kalimantan. Saya bingung nih, Kalimantan, kenapa Kalimantan? Saya nggak punya keluarga di Kalimantan. Saya nggak pernah terbesit sedikit pun untuk Kalimantan, nggak pernah. Habis itu, ya udahlah saya nggak tahu kan, saya amin. Besok paginya saya ibadah minggu. Saya nggak ngajar sekolah minggu karena habis nangis mata saya bengkak, malu. Jadi ketemu sama Bapak Gembala, dikumpulkan oleh Bapak Gembala. Jadi BPD GBI di pusat membuka bagi setiap pelayan-pelayan kita semua, kata Bapak Gembala kepada waktu itu, untuk sekolah misi yang siap diutus ke daerah. Saya terperanjat. Ini mimpi dari bukan mimpi. Ini maksud daripada suara itu berarti saya disuruh ke Kalimantan. Saya kaget di situ. Saya ngomong sama Bapak Gembala, sama teman sepelayanan saya. Wah, ini mimpi ini kayaknya untuk aku, Bu. Aku tadi malam begini. Wah, iya itu Kak. Sama-sama ngajar sekolah minggu. Iya itu Kak, katanya gitu.
Lalu saya ikutin sekolah misi. Kami diutuslah dari Batam waktu itu, ada beberapa orang sekolah misi di Jonggol. Dari sekolah misi ini harus siap diutus ke daerah dan tidak kembali lagi ke asalnya. Lalu saya siap. Saya bilang saya mau ke Kalimantan. Karena Tuhan menggerakkan hati saya untuk Kalimantan. Itu saya dapatkan ketika saya tinggal dalam hadirat Tuhan. Suara itu saya dapatkan ketika saya tinggal dalam hadirat Tuhan. Tuhan juga mau melakukan sesuatu bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau menghadirkan hadirat Allah dalam pribadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti berbicara bagi saudara dan saya. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai untuk hari-hari ini orang-orang untuk jiwa-jiwa itu diselamatkan. Jadi saya datang waktu itu Bapak Ibu, saya ketemu dengan suami saya pada waktu itu di Kalimantan, dia utusan dari Kalimantan Tengah dengan temannya. Lalu saya dengan ada 3 teman saya dari Batam juga, dari gereja yang sama. Kami bersama-sama dengan suami saya dulu ke Kalimantan Tengah ini. Jadi ada 6 orang kami, 3 dari Kalimantan Tengah, 3 dari Batam, kembali ke sini. Jadi saya dibawa Bapak Heski dulu, suami saya, ketemu dengan Bapak Gembala. Pas sampai di Kalimantan Tengah, saya turun dari mobil Bapak Ibu. Saya turun dari mobil, saya letakkan tangan saya di atas tanah Kalimantan Tengah. Tuhan, aku sudah sampai di Kalimantan Tengah. Aku mengasihi orang-orang yang ada di Kalimantan Tengah. Aku serahkan hidupku untuk Tuhan. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi panggilan yang saya terima itu ketika saya ada tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya ketika kita menghadirkan hadirat Allah, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Cobalah bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan bosan-bosan datang kepada Tuhan. Ya, apapun masalah apapun saudara dan saya alami, Tuhan sanggup. Tuhan bisa. Tuhan Maha Kuasa. Gak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Gak ada. Yang penting bukan kasih waktu untuk Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Puji Tuhan. Bukan di dalam hati. Keluar dari mulut kita. Dari hati kita yang terdalam. Keluarkan. Lihatlah apa yang Tuhan akan kerjakan bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan bisa pakai kita untuk menyelamatkan orang lain, keluarga kita, saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Paulus dan Silas ini menghadirkan hadirat Allah Bapak Ibu, ada kemenangan yang terjadi. Bukan hanya kepada Paulus dan Silas, tetapi kepada kepala penjara dan seluruh keluarganya juga mengalami kemenangan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Mengalami kemenangan. Kalau kita ingin merindukan kemenangan juga kita alami, hadirkan, klunya tadi adalah hadirkan hadirat Allah dalam pribadi dan keluarga kita. Amin. Amin. Apa yang terjadi kepada kepala penjara, kepada Paulus dan Silas ini Bapak Ibu? Akhirnya Paulus dan Silas ini Bapak Ibu di dalam ayat 36, kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Ayat yang ke-38, pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf. Nih Bapak Ibu, datang minta maaf. Lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan menolong Rasul Paulus ini Bapak Ibu. Yang tadinya mereka dipermalukan, tapi pada akhirnya pejabat-pejabat, para pembesar-pembesar kota itu pada waktu itu datang minta maaf kepada
Rasul Paulus dan Silas atas tuduhan palsu yang mereka lontarkan kepada Paulus dan Silas. Ya. Jadi Rasul Paulus dan Silas mengalami kemenangan. Amin. Mengalami kemenangan. Luar biasa. Kalau saya ada di dalam penjara itu, saya pasti wow, luar biasa Tuhan. Saya pun ketika saya mempersiapkan ini Bapak Ibu, saya merenungkan apa yang dialami oleh Paulus dan Silas di dalam hati saya. Wow Tuhan, luar biasa. Sesuatu yang dahsyat itu terjadi. Gempa bumi karena hadirat Tuhan itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya pernah begini, saya mimpi baru-baru ini. Saya mimpi saya itu ada di dalam satu tempat yang nggak cukup luas tempatnya, tetapi di situ dipenuhi oleh banyak orang datang orang datang. Jadi di tempat itu sekalipun kecil, tetapi hadirat Allah itu dirasakan. Hadirat Allah itu sangat dirasakan oleh orang lain. Di situ Tuhan ditinggikan. Artinya dalam mimpi saya itu saya merenungkan bahwa sekalipun mungkin, kalau saya melihat ya, apakah situasi itu untuk kami gereja Tuhan yang ada saat ini Tuhan, saya itu berpikir ini Bapak Ibu, saya pernah cerita sama Bapak SK. Mungkin itu di satu tahun ya Pak, karena kan waktu itu belum ada belum terbuka apa seperti ini, belum berdiri. Mungkin itu di Sambung Tambun Pak, sekalipun mungkin tempat itu jauh, kecil, tapi di situ kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, saya rindu bahwa tempat itu adalah di Barigas Gunung Tuayan. Mimpi saya itu saya rindu ada di Barigas Gunung Tuayan. Ketika Tuhan ketika kita menghadirkan hadirat Allah dalam pelayanan kita, lihatlah ketika engkau meninggikan Tuhan dalam pelayanan saudara dan saya, bukan meninggikan diri kita sendiri. Lihatlah, Tuhan akan menarik banyak jiwa. Amin. Tuhan akan menarik banyak jiwa, karena jiwa-jiwa itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan akan antarkan kepada gereja yang dimana Tuhan akan ditinggikan di sana. Gak mungkin milik kepunyaannya itu dibiarkan begitu aja, gak mungkin. Tuhan akan antarkan ke tempat-tempat di mana Tuhan ditinggikan. Hadirkan Allah, hadirkan hadirat Allah. Saya mohon juga kepada tim pemuji yang ada di tempat ini juga, ya, bukan hanya di gereja memuji Tuhan, tetapi bangunlah kehidupan doa, bangunlah kehidupan penyembahan di rumah masing-masing. Bangun, hadirkan hadirat Allah itu, supaya kehadiran kita itu juga bisa dirasakan oleh orang lain. Bapak Ibu, ketika kita itu ada mungkin lewat lah. Saya pernah dengar ada seorang pendoa. Seorang pendoa ini luar biasa dipakai Tuhan. Lalu ada orang yang memiliki, dia itu suka perdukunan. Lalu seorang hamba Tuhan ini, pendoa syafaat ini, lewat dari depan orang ini. Penjahat ini, orang yang suka berdukun ini, merasakan ada sesuatu aliran yang mengalir dari tubuh orang ini, dari hamba Tuhan yang lewat ini Bapak Ibu. Artinya itu apa Bapak Ibu? Hadirat Allah ketika engkau kemanapun pergi, itu akan selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Itu akan selalu menyertai saudara dan saya. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, ya, sekalipun kalian memainkan musik, menyembah dengan permainan musik kalian, bukan hanya main musik bonceng, bukan. Biar lewat musik itu juga Tuhan disenangkan, ditinggikan lewat permainan musik itu. Sekalipun masih nonek. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi saya rindu mimpi itu ada dalam gereja Barigas Gunung Tuayan Bapak Ibu. Amin. Itu satu kasih yang kita Tuhan. Gereja ini kami ada ngomong sama Bapak Yaski. Kita rindu bahwa di dalam gereja Barigas Gunung Tuayan itu semuanya seorang penyembah, seorang pemuji. Karena seorang penyembah dan pemuji itu pasti
pasti menjaga hidupnya. Enggak membuat hidupnya itu terjerumus dalam pergaulan-pergaulan atau kehidupan-kehidupan yang sembrono. Enggak. Kemuliaan Allah yang kita punya itu jangan sampai diambil dari hidup saudara dan saya. Jangan sampai hilang. Bangun terus. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan gak pernah tinggal diam. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati. Yang penting andalkan Tuhan, hadirkan hadirat Allah. Hadirkan hadirat Allah. Itu yang akan memberkati saudara dan saya. Dan saya juga sering bersaksi sama anak-anak saya. Ketika mama itu pelayanan di daerah, mungkin sebelum mama nikah sama papa, banyak hal-hal yang mama alami. Ya, saya sendiri di Kalimantan Tengah banyak hal yang saya alami, yang saya rasakan. Saya renungkan, kalau bukan karena saya tinggal dalam hadirat Tuhan, saya nggak akan bisa berdiri sampai hari ini di sini. Saya sudah keluar dari Palangkaraya ini, dari Kalimantan Tengah seperti teman-teman saya yang lainnya. Tapi hadirat Tuhan itulah yang mempertahankan saya, yang membuat saya tahan berdiri sampai hari ini. Itu loh. Seperti saya bilang lagi, ada gitar dulu waktu kami sekolah di Jonggol itu. Jadi gitar itu yang bawa saya terus menyembah Tuhan, bukan gitar yang bawa saya. Jadi saya selalu memakai gitar itu ketika saya menyembah Tuhan. Jadi air mata itu, gitar itu penuh dengan air mata, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ngomong itu gitar, pasti dia bercerita. Ya, luar biasa. Tapi gitarnya sudah rusak. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi itulah supaya saudara dan saya kuat, supaya saudara juga melihat kemenangan terjadi seperti kepala penjara. Dan jika saudara juga ingin rindu melihat pintu-pintu, bukan hanya pintu penjara, pintu-pintu berkat, pintu yang lain, usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan anak-anak terbuka, hadirkan hadirat Allah. Amin. Hadirkan hadirat Allah. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami melalui hamba. Biarlah firman Tuhan itu tidak lalu begitu saja, tetapi bertumbuh dan berbuah dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu. Biar setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini terus membuka hidup kami Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, menghadirkan hadirat Allah dalam keluarga kami, menghadirkan hadirat Allah dalam rumah tangga kami, menghadirkan hadirat Allah dalam keluarga kami, dalam pelayanan, dalam hal apapun yang kami lakukan. Kami akan melihat kemenangan terjadi
menjadi pengikut-Mu Tuhan. Buat kami setia di hadapan-Mu Yesus yang baik. Bahwa kami setia lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya untuk membawa persembahan kami serahkan kepada hamba-Nya itu Bapak Isa. Ya Bapak kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak terbatas, yang nyata dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang kesempatan yang indah ini dapat kami berkumpul di sini Tuhan dalam satu ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan segala yang kami miliki adalah anugerah dari Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, terimalah Tuhan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang memberi. Baik Tuhan yang belum bisa memberi Bapa, Engkau berkati Bapa. Tuhan, besar kecil Tuhan persembahan kami, Engkau memberkati. Biarlah Tuhan persembahan kami ini naik dan berubah di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hidup kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini Kau berkati Bapak. Baik Tuhan hamba Engkau yang melayani Tuhan, Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami serahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Sambil kita angkat pujian kita, hati gembira adalah obat. Haleluya.
Ibu ini kami silakan. Salam Bapak Ibu. Shalom. Waktu kita hari ini